Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tentang penerapan ilmu geografi dalam mengkaji bencana alam dan mitigasinya. Kalau kalian penasaran, kalian harus simak videonya sampai akhir. Yang pertama yaitu ada definisi dan konsep dasar. Ada bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa alam yang menimbulkan ancaman atau gangguan serius terhadap kehidupan manusia, kerusakan lingkungan, dan kerugian ekonomi. Bencana dapat berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, dan kekeringan hingga badai tropis. Secara geografis, bencana tidak hanya dipahami sebagai fenomena fisik, tetapi juga dilihat dari hubungan keruangannya dengan manusia, tata guna lahan, dan kerentanan wilayah. Yang kedua yaitu mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko, dampak, atau kemungkinan terjadinya bencana melalui tindakan yang preventif. Mitigasi mencakup dua pendekatan. Yang pertama yaitu mitigasi struktural, seperti pembangunan tanggul, jalur evakuasi, dan rekayasa bangunan tahan gempa. Yang kedua yaitu mitigasi non-struktural, seperti edukasi masyarakat, peraturan tata ruang, dan sistem peringatan dini. Dalam perspektif geografi, mitigasi dipandu oleh analisis wilayah, kondisi fisik, dan pola interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, aplikasi dalam konteks geografi. Ada yang pertama, analisis risiko bencana. Geografi berperan penting dalam mengidentifikasi dan memetakan daerah rawan bencana melalui pendekatan keruangan. 1. Yaitu analisis spasial, menggunakan peta, citra satelit, dan GIS untuk mengetahui lokasi bahaya seperti sesar aktif, daerah rawan banjir, atau lereng curam. Yang kedua yaitu penilaian kerentanan dan kapasitas, memperlihatkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur di wilayah tersebut. Yang ketiga yaitu zona risiko, menyatukan informasi bahaya, kerentanan, dan kapasitas sehingga menghasilkan peta risiko bencana yang menjadi dasar perencanaan mitigasi. Poin yang kedua yaitu perencanaan mitigasi. Ilmu geografi membantu menentukan strategi mitigasi yang sesuai dengan kondisi fisik dan sosial suatu wilayah. Yang pertama yaitu perencanaan tata ruang, menetapkan pemanfaatan lahan sesuai tingkat risiko, misalnya larangan pembangunan di sepanjang sungai atau zona merah gunung api. Yang kedua yaitu penentuan jalur evakuasi dan lokasi titik kumpul berdasarkan aksesibilitas, arah potensi bahaya, dan pola permukiman. Yang ketiga yaitu penguatan kesiapsiagaan masyarakat melalui pendidikan kebencanaan yang berbasis karakteristik lokal wilayah. Kemudian, poin yang ketiga yaitu manajemen bencana. Dalam manajemen bencana, geografi berfungsi mengintegrasikan informasi keruangan untuk seluruh fase bencana. Yang pertama yaitu ada prabencana, yaitu pemetaan bahaya, pengurangan risiko, simulasi bencana, dan penyusunan rencana kontingensi. Yang kedua yaitu saat bencana, adalah pemantauan real-time menggunakan data citra satelit, analisis jalur penyelamatan, serta distribusi bantuan berdasarkan akses geografi. Yang ketiga yaitu pasca bencana, yaitu evaluasi kerusakan wilayah, rehabilitas lingkungan, dan rekonstruksi tata ruang yang lebih aman.
Jadi dapat disimpulkan yaitu ilmu geografi ini memberikan kontribusi besar dalam pengkajian bencana alam melalui pemanfaatan keruangan, analisis fisik wilayah, serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Melalui pemetaan risiko, perencanaan mitigasi berbasis tata ruang, dan dukungan manajemen bencana, geografi menjadi fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih siap dan tangguh menghadapi bencana. Baik, sekian penjelasan mengenai penjelasan tadi. Semoga kalian bisa memahaminya. Bye-bye.